Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang keutamaan ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada mereka. Disebutkan hal tersebut di dalam banyak dari ayat-ayatnya, juga disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya yang sahih. Di antaranya adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan bahwasanya para orang-orang yang keluar rumah menuntut ilmu adalah di mana mereka berada selalu di jalan Allah sampai mereka kembali. Man kharaja liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Dan kemudian Rasul juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman di dalam agama, yakni pemahaman yang tepat, pemahaman yang baik di dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan sunnahnya atas kaunnya, atas alam semestanya adalah idza arada syai'an ja'ala lahu atau hayya lahu asbabah. Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah siapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Tidak sekonyong-konyong Allah jadikan begitu saja, kalaupun Allah Maha mampu untuk menjadikan segala hal kun fayakun. Tapi kebiasaan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal tersebut. Dan di dalam hadis tersebut ketika dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan dulu pemahaman kepadanya di dalam agama. Tidaklah sekonyong-konyong Allah Subhanahu wa taala memberikan keilmuan dan pemahaman agama kepada seorang hambanya. Tidak demikian, namun Allah jadikan dulu sebab-sebabnya yang ada pada hamba tersebut. Di mana dijadikannya pada dirinya rasa penasaran untuk ingin lebih mengenal agamanya dengan baik. Di mana para hamba Allah yang lain mungkin tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Kemudian diberikan taufik, semangat pada diri hamba tersebut untuk bergerak, menyempatkan diri, melangkahkan kaki, menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengan itu dia lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu barulah Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi hamba tersebut pintu-pintu keilmuannya, pintu-pintu pemahamannya, sehingga dia dapat lebih memahami dengan baik agamanya. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu pemahaman bagi hamba tersebut. Nah, maka dari hadis ini Syekh Ibn Baz rahimahullah memberikan ta'liq yang indah bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah berikan dia pemahaman di dalam agama. Maka makna dari hadis tersebut adalah man lam yatafaqqah fid din ma aradallahu bihi khairan. Barang siapa yang tidak mau dia mempelajari agamanya, tidak mau dia menggerakkan dirinya untuk lebih mengenal agamanya dengan baik, maka memang pada intinya Allah belum atau tidak kehendaki kebaikan pada hamba tersebut. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang masih memiliki semangat dan keinginan tahuan tentang agamanya, sehingga dari situ kita sama-sama bergerak menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Namun ikhwan wa akhwat rahimakumullah, yang terjadi akhir-akhir ini adalah di mana dapat kita lihat beberapa talabah penuntut ilmu yang telah menemukan jalan kebenaran. Mereka tahu jalan mencari kemurnian agama melalui sunnah, melalui faham salafus saleh dan lain-lain. Kemudian mereka pun mulai bergerak menuntut ilmu. Namun di dalam jalan tersebut, seolah-olah mereka tersesat dari jalur tersebut. Keinginan atau semangatnya untuk menuntut ilmu meredup, namun yang lebih besar pada diri mereka adalah justru semangat untuk mengadakan kajian-kajian ilmu, menjadi IO yang dengan itu dia
dapat menjadikan kajian-kajian ilmu dan menghadirkan banyak orang, menghadirkan ustadz-ustadz, sehingga dia dapat membuat acara-acara yang besar. Tidak demikian. Ini adalah sebuah kekeliruan. Janganlah sampai salah seorang penuntut ilmu merasa bahwa dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai penuntut ilmu dengan menyelenggarakan kajian-kajian besar demikian. Sungguh tidak. Dikarenakan apa? Ini adalah termasuk bentuk tertipunya seorang penuntut ilmu. Dia maghbun, dia terlena dalam hal ini. Dia merasa puas apabila dia dapat menjadikan atau membuat sebuah kajian yang besar. Dia dapat mendatangkan seorang ustadz yang menarik perhatian banyak orang dan dapat menghadiri banyak orang. Tidak demikian sungguh. Sama sekali penuntut ilmu demikian belum melaksanakan tugasnya sebagai penuntut ilmu. Betul, memang harus ada orang-orang yang bergerak mengadakan kajian ilmu. Itu adalah sifatnya fardu kifayah, namun tetap kewajiban dari tiap orang tersebut, bahkan para panitia yang mengadakan kajian ilmu itu pun, tugas mereka yang inti adalah menuntut ilmu tetap. Namun seringkali yang kita lihat dari para penuntut ilmu sekarang, di mana mereka sangat bersemangat untuk menghadiri dan mengadakan kajian apabila mereka yang menjadi MC-nya, mereka yang menjadi pembicaranya, mereka yang menjadi panitianya. Namun sayang sekali, kajian-kajian rutin yang dibahas di situ kitab para ulama rahimahumullah, yang di situ terdapat kuncian-kuncian agama kita, kajian-kajian demikian sama sekali tidak kita dapatkan wajah-wajah para penuntut ilmu tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak menjadi panitia di situ. Dikarenakan bukan mereka yang mengadakan kajian itu, maka mereka tak mau untuk menghadiri kajian itu. Ini adalah kekeliruan yang terjadi pada kita sekarang. Maka kami nasihati para penuntut ilmu dan termasuk diri kami sendiri. Marilah sama-sama kembali ke jalan yang lurus, menghadiri kajian-kajian ilmu yang dibacakan di situ kitab-kitab para ulama rahimahumullah, kajian-kajian rutin. Dan jangan hanya menghadiri kajian-kajian yang sifatnya tematik atau tabligh akbar yang betul kita membutuhkan hal itu, namun itu bukanlah inti agama. Pemahaman agama dengan baik hanya akan kita dapatkan di kajian-kajian rutin itu yang dibahas di dalam kitab-kitab para ulama, bukan dari tabligh akbar yang sekali dalam beberapa waktu diadakan. Hal demikian tidaklah akan menambah dalam pemahaman kita tentang agama. Kita akan terus meminta bertanya lagi kepada ustadz yang ada dalam permasalahan yang sama berkali-kali. Dikarenakan apa? Dikarenakan pengajian yang kita hadiri hanyalah tabligh akbar demikian. Tidaklah kita hadiri kajian-kajian rutin yang dengan itu kita lebih memahami kaidah-kaidah beragama. Dengan itu kita lebih memahami dhawabit beragama dengan baik. Maka ikhwani wa akhwati rahimakumullah, marilah kita saling menasihati diri kita dan kawan-kawan kita yang ada untuk kembali ke jalan yang lurus, untuk kembali ke jalan yang tepat sebagai para penuntut ilmu yang kewajiban mereka adalah menuntut ilmu, bukan mengadakan kajian ilmu. Dan janganlah pernah kita merasa bahwa kita telah melakukan kemuliaan besar dengan mengadakan kajian-kajian ilmu yang besar. Demi Allah, tidak. Hal tersebut adalah tipu daya syaitan yang membuat kita merasa puas dengan hal itu dan kemudian membuat kita lupa dan terlena dari kewajiban inti kita sebagai penuntut ilmu. Perhatikan mana skala prioritas di antara kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu melalaikan anak-anaknya dikarenakan kesibukannya dalam mengadakan kajian-kajian ilmu. Seringkali kita lihat juga terjadi bahkan beberapa kajian ilmu diadakan dengan gaya-gaya yang sungguh demi Allah tidak pantas diadakan acara demikian di dalam rumah Allah. Tidak pantas acara demikian dengan cara demikian, dengan gaya demikian disampaikan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yel-yel yang tidak pantas sungguh diucapkan oleh seorang penuntut ilmu dan diadakan di dalam rumah Allah. Hal-hal demikian, kekeliruan ini tidaklah asing terjadi bagi orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Dikarenakan mereka hanya sibuk untuk mengadakan kajian-kajian dan menjadi IO dari kajian-kajian tersebut. Maka pantaslah mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan demikian. Dan ketika ada salah seorang ustadz yang menegur mereka, maka ketahuilah bahwa ustadz-ustadz tersebut insya Allah meniatkan kebaikan untuk kalian. Bukan karena benci, bukan karena hasud.
Janganlah hal ini kalian tangkap dengan salah dan kemudian kalian bersuudzon kepada para ustadz tersebut. Kemudian kalian menghukumi keliru dan menyebarkan kabar yang tidak-tidak. Sungguh sekali-kali tidak. Para ustadz-ustadz tersebut hanya menginginkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Agar kita kembali ke jalan yang tepat sebagai para penuntut ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.